Shalom, salam Patunggilan. Bapak Ibu, saudara-saudari, para kekasih Tuhan, kita patut mengucap syukur jika pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa membangun ibadah Patuan pada hari ini. Pada hari ini bertepatan dengan memasuki permulaan masa Paskah yang ditandai dengan ibadah Rabu Abu. Dalam pengakuan akan kefanaan dan ketidakberdayaan kita sebagai manusia berdosa, mari kita menyambut karya penyelamatan Allah di dalam Kristus Yesus yang menguduskan dan memperbarui umatnya sesuai dengan gambar dan citra Allah. Kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 454. Kita nyanyikan bait pertama, Indahnya Saat Yang Teduh. Ibadah Rabu Abu mengawali masa Prapaskah saat ini kita lakukan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Tema ibadah Rabu Abu mengawali masa Prapaskah pada saat ini adalah bertirakat sebagai jalan memperbarui panggilan dan iman. Kita menyadari bahwa perjalanan hidup umat Allah di dunia tidak selamanya berjalan baik-baik saja. Ada kalanya umat Allah mengalami perjalanan hidup yang sulit, pahit, dan tidak menyenangkan. Masyarakat Jawa memiliki tradisi yang disebut dengan tirakat. Karena itu, kata tirakat menjadi salah satu kunci dalam masa Prapaskah ini. Masa Prapaskah adalah masa bertirakat, masa di mana umat memperbarui panggilan dan iman yang kadang goyah atau bahkan luntur oleh berbagai tantangan hidup, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Kembali kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 25. Kita nyanyikan bait 1, 2, dan 4. Ya Allahku di cahyamu. Kau lihatlah manusia
Mari kita bersama-sama mendengarkan Mazmur pengakuan dosa yang diambil dari Mazmur pasal 51 ayatnya yang ketiga sampai 15. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Amin. Mari kita merespon pengakuan dosa kita dengan kita memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 27. Kita nyanyikan bait 1 dan 2, Meski Tak Layak Diriku. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar akan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita akan membaca, mendengarkan, terlebih-lebih kita bisa merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Namun sebelumnya kita akan mohon terang dari Tuhan, kita satu dalam doa.
Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur jika pada saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami bersama-sama membangun ibadah Patuen, ibadah Rabu Abu masa Prapaskah. Kami dimanapun kami berada, kami yakin dan percaya Tuhan menengok isi hati kami, pribadi lepas pribadi. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama untuk membaca, mendengarkan, merenungkan, dan terlebih kami bisa merenungkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk mempersiapkan hati pikiran kami, untuk mempersiapkan telinga kami. Tuhan, tolong kuasai ruangan ini, terlebih-lebih ruangan hati kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Penatua Cahyo Hati yang akan melayangkan sabda Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan hanya seturut dari kehendak-Mu saja. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Doa permohonan ini hanya kami alaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang selalu hidup. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Yoel 2 ayat 1 sampai 2 dan dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 13. Yoel pasal 2 ayat 1 dan 2, kemudian dilanjutkan ayat 12 sampai 13. Begini bunyi firman Tuhan. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung, terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun. Pada masa yang akan datang, seruan untuk bertobat. Ayat yang ke-12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan juga pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Puji Tuhan, kita pada malam hari ini memiliki suatu hari yang istimewa yang diberkati oleh Tuhan. Kita boleh bersua di dalam ibadah keluarga, ibadah Patuen, dan kita akan bersama-sama memahami akan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yoel. Kita baca dari pasal 2 ayat 1 sampai 2, kita lanjutkan ayat 12 sampai 13. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita ambil suatu kata dasar di dalam firman Tuhan tadi, bahwa kita memiliki tema yaitu tirakat. Bahasa tirakat dalam kehidupan sehari-hari di dalam keluarga besar orang Jawa mengerti apa itu tirakat. Tirakat adalah suatu sikap untuk menahan hawa nafsu, apakah dalam bentuk berpuasa atau berpantang. Juga ada sikap dari pribadi itu mengasingkan diri di tempat yang sepi, yang sunyi, hanya memiliki suatu tujuan bahwa kita itu ingin melaksanakan suatu ritual secara batin. Kita meminta kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan di dalam restunya, supaya kita ini semakin dekat dan semakin diperbaiki oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, itu proses yang sudah dilakukan oleh beberapa orang pada saat itu. Hal itu ingin ditujukan untuk mengambil sikap bahwa kita ini sebagai manusia dengan penuh
kerendahan hati, kita sebagai orang yang berdosa, yang penuh fana, dan terlebih lagi kita itu orang-orang yang durhaka. Ingin penyucian diri yang kita berikan kepada Tuhan. Sikap inilah yang kita ambil arti baiknya bagi kita sebagai orang yang beriman. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, apa tuh yang kita sering lakukan di dunia ini? Kita sering membangkang, kita sering membantah apa yang diperintahkan Tuhan. Hanya keegoisan kita, emosional kita, ini terkadang lebih menguasai daripada sikap sabar, ikhlas yang ada di dalam diri kita masing-masing. Di dalam firman Tuhan tadi di kitab Yoel 2 ayat yang ke-13, koyakkan hatimu bukan pakaianmu. Arti koyakkan hatimu ini bukan hanya bentuk luarnya saja, pakaian yang kita koyak, kita robek, kita buang, kita campakkan, tetapi hati kita yang penuh durhaka, penuh kejahatan, kita akan mendekat kepada Tuhan, meminta pengampunan di hadapan Tuhan. Rabu-Abu pada saat ini sangatlah istimewa kita introspeksi diri. Kita melihat kehidupan kita dalam perjalanan hidup kita yang sekarang ini, sudahkah sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita ingin mendekat ke hadirat Tuhan. Kita ingin tirakat kepada Tuhan, memohon, meminta kelepasan dosa dan dari hukuman dari Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mendekatlah di hadapan Tuhan. Kita menjadi peka apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita, supaya kita menjadi manusia yang baik di hadapan Tuhan. Jika hidup kita ini sudah dekat dengan Tuhan, kita diperbaiki oleh Tuhan, maka Tuhan akan lega bahwa manusia yang mestinya harus dicampakkan di dalam dosa dan maut, di Prapaskah, di Rabu-Abu ini, kita introspeksi diri, kita akan menahan segala hawa nafsu, kita ingin menyucikan diri di hadapan Tuhan, dan kita bersama-sama memohon pertobatan dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh mendasari kepada kita semua yang saat ini hati kita yang keras, kata-kata kita ini yang tidak terkendali karena emosional. Untuk sekarang kita akan bersama-sama memohon pengampunan di hadapan Tuhan. Bertobatlah dan percaya kepada Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mengambil saat teduh. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 169. Kita akan pujikan ayat 1 dan 3, memandang salib Rajaku. Memandang salib
adalah simbol kefanaan kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Allah yang Maha Kuasa telah menciptakan kita dari debu. Biarlah abu menjadi pengingat bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah yang selalu bergantung kepadanya. Tanpa Allah, kita tidak berarti apa-apa, dan hanya Allah lah yang menganugerahkan hidup kekal kepada kita. Mari kita sambut bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1 dan 3, semua yang letih lesu. Kini bersama kita menjalani masa Prapaskah dengan kesungguhan hati. Kita lakukan perbuatan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan kerendahan hati kita menjalani 40 hari ini dengan menilik diri, membaca Alkitab, berdoa, berpuasa, berpantang, dan memberi sedekah. Mari kita datang pada Tuhan untuk diingatkan bahwa kita ini hanyalah debu dan abu. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, Rabu Abu ditandai dengan prosesi kita akan bersama-sama yang sudah kita persiapkan di rumah kita masing-masing untuk menoreh abu ini di dalam pada dahi kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama secara simbolis menorehkan abu ini pada dahi kita masing-masing dengan demikian: bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita akan bersama-sama berdoa. Dengan segala kebesaran-Mu Tuhan Yesus, Engkau mengajak kami semua untuk saat ini boleh hadir. Kami boleh introspeksi diri, mengakui segala dosa dan kedurhakaan kami.
bahkan hidup kami yang fana, yang tiada berguna apapun di hadapan Tuhan. Tetapi kami boleh menilai dalam diri kami masing-masing untuk saat ini Tuhan, bahwa kami adalah makhluk yang sangat rendah di hadapan-Mu. Tetapi Engkau boleh mengangkat kami kembali dari lembah kekelaman. Engkau ajak kami untuk bisa bertobat di hadapan-Mu Tuhan, dan mengakui segala dosa dan salah kami. Terima kasih Tuhan atas belas kasih dan sayang untuk kami semua manusia yang saat ini percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu, mulai dari Bapak Pendeta, Penatua, Diaken, Guru Injil, bahkan siapapun yang terlibat dalam pelayanan ini. Engkau berkati mereka lebih sungguh lagi Tuhan. Mereka dalam berpelayanan boleh Tuhan urapi dengan kesungguhan hati. Engkau mampukan untuk boleh menjalankan semua pelayanan ini dengan tulus dan ikhlas. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, yang sementara ini prihatin Tuhan, melihat keadaan yang melanda di bangsa kami Indonesia. Sakit penyakit COVID-19 yang tiada henti sampai sekarang. Tapi kami percaya Tuhan, bukan kami takut, tetapi kami semakin dekat kepada-Mu Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan dan menjaga kami tubuh yang sehat. Kami juga berdoa Tuhan untuk tenaga kesehatan, dokter yang terlibat secara langsung dan perawat, bahkan kami pasien yang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan masih memberikan kekuatan, kesembuhan, dan kepulihan. Dan kami pun juga serahkan kepada saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit, di rumah sakit, di rumah. Kami serahkan sepenuhnya kehadirat-Mu. Kiranya mujizat Tuhan adalah terjadi di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami di masa-masa sekolah yang saat ini di masa pandemi, mulai dari tingkatan TK sampai perguruan tinggi. Kiranya Tuhan berkati semua. Anak-anak ini menjadi masa depan kami, bangsa kami menjadi bangsa yang kuat dan sehat. Kami serahkan juga Bapak Ibu guru yang sangat telaten dalam mengajar, mendidik, bahkan membimbing kami semua. Kami juga berdoa Tuhan, dalam setiap tata ibadah, baik itu secara offline maupun online, kiranya Tuhan juga berkati, dan semua pelayanan tiada henti dan semakin semangat, karena Tuhan mempercayakan kami untuk melayani Engkau lebih sungguh lagi. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, jika Tuhan boleh berkenan, Engkau boleh hempaskan bencana, sakit penyakit, bahkan apa yang merintangi untuk bangsa kami ini. Engkau bentuk bangsa kami ini menjadi taat dan takut di hadapan Tuhan. Hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur di dalam doa. Juga berdoa Tuhan, kiranya dengan persembahan yang boleh terkumpul, pundi-pundi ini Engkau boleh berkati, sehingga setiap orang yang memohon kehadirat-Mu tiada kekurangan, bahkan kelimpahan berkat. Setiap tangan yang mengulurkan persembahan ini, Engkau berikan juga Tuhan kelipat gandaan dalam segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri di dalam doa kami ini, kami akan bersama-sama memanjatkan di dalam doa yang kami percayakan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami
Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan 2. Tuhan betapa banyaknya. Mari Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan akhiri di dalam ibadah pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama mengingat akan segala kebaikan Tuhan. Marilah kita jalani masa Prapaskah ini dengan menjaga hidup kita. Berkenan kepada Allah, kita meneladani Yesus Kristus yang rela mati bagi kita. Kita mau berbagi dengan sesama. Terlebih marilah kita saling mengasihi dan mendoakan sebagai umat Allah dalam hidup sehari-hari. Roh Kudus senantiasa menguatkan dan menopang kita. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat yang pertama adalah Lawanlah Godaan. Mari kita bersama-sama memohon berkat di hadapan Tuhan. Kasih karunia, kekuatan, dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita kini
selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita bersama-sama sudah membangun ibadah pada malam hari ini. Kiranya kita tetap semangat, kita diberkati Tuhan dengan sehat, dan terlebih lagi kita diampuni oleh Tuhan. Amin.